Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian, santriwan dan santriwati rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah mengumpulkan kita, telah menggerakkan hati-hati kita dari rumahnya masing-masing ke tempat ini. Ini tentu adalah kita berharap sebuah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkumpulnya, duduknya kita di sini ya. Saya senantiasa berharap, Bapak Ibu juga semoga berharap agar menjadi amal soleh kita pada malam hari ini. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan atas Nabi kita yang mulia, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat-sahabat beliau dan seluruh umatnya. Semoga kita semuanya termasuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bab kita di malam hari ini adalah masuk di bab Babul Istitobah, bersuci setelah buang hajat. Jadi bersuci itu ada bersuci dari hadas, ada bersuci dari najis. Hadas itu apa? Hadas itu adalah sesuatu yang mengharuskan kita berwudu atau mandi. Kalau hadas kecil berarti wudu, kalau hadas besar berarti mandi. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Jadi insyaallah malam ini ke depan ngajinya berseling-seling. Apa selingnya gimana? Untuk malam ini ngajinya sederhana. Nanti pekan depannya sedikit mendalam. Karena ada masukan dari orang tua, sebagian ibu-ibu juga. Sepertinya Ustadz kami itu nggak paham apa yang dibahas. Itu bahasanya terlalu tinggi gitu ya. Itu bahasanya untuk bahasa santri. Kami nggak nangkep, bingung. Nah, jadi berarti pembahasannya diturunkan, dibuat simple, gitu ya. Kami berharap kepada ibu-ibu ngajinya fokus ya. Kalau ada yang ngajak ngobrol, bilang shh, shh, gitu ya, supaya tidak terganggu.
Nah, jadi di bab ini kesimpulannya itu adalah kata Syekh Al-Alamah Abdullah Al-Bassam rahimahullah, kata beliau gini, hadzal bab ini yuzkaru fihi, disebutkan di dalam bab ini adabu dukhulil khala, adab masuk WC. Kalau kemarin di hadis sebelumnya kita sudah bahas apa? Mendahulukan serba yang kanan. Apa itu? Mendahulukan serba yang kanan. Apa alasannya? Alasannya kenapa kok kita dulukan yang kanan? Alasannya karena Nabi suka yang kanan. Gitu aja, udah simple. Kenapa kok duluin yang kanan? Karena Nabi suka yang kanan. Itulah saya mau ikut Nabi supaya dapat pahala. Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Mau pakai sandal yang mana dulu? Yang kanan dulu. Pakai baju yang sebelah kanan dulu. Begitu juga sepan. Naik motor dari sisi mana? Dari sisi kanan. Naik mobil walaupun ya, pokoknya untuk yang baik-baik yang kanan dulu. Nah, setiap kali kita melakukan itu, ingat karena Nabi suka perbuatan tersebut, insya Allah dapat pahala. Nah, sekarang perkara berikutnya agar kita juga tetap dapat pahala adalah adab kita buang hajat. Buang hajat itu apa? Ya BAB atau BAK, itulah ya, BAB atau BAK. BAB itu apa? Buang air besar. BAK buang air kecil. Buang air kecil itu apa? Tanya ke sebelahnya lah ya. Nah, sudah. Adabnya ini Bapak Ibu sekalian dibagi menjadi tiga. Adab sebelum masuk toilet, satu ya, adab sebelum masuk toilet. Yang kedua, adab ketika sedang di dalam toilet. Yang kedua, adab sedang berada di dalam toilet. Ini yang kedua. Yang ketiga, adab ketika keluar dari toilet. Adab ketika keluar dari toilet. Coba ulang lagi jamaah. Yang pertama apa? Ketika mau masuk toilet. Yang kedua, ketika di dalam toilet. Yang ketiga, ketika keluar. Nah, saya bacakan dulu. Pertama, qabla dukhul, sebelum masuk, apa saja yang harus kita lakukan biar dapat pahala? Nah, kalau kemarin kita dulukan yang kanan, ternyata kalau masuk WC, kaki yang harus didulukan itu adalah kaki mana? Kaki kiri. Ingat itu. Karena setan suka buat kita lupa ya. Kita dulukan kaki kiri. Taqdimul rijli al-yusra inda dukhul. Masuk kaki kiri terlebih dahulu ketika masuk, maka ini insya Allah kita dapat pahala. Karena Nabi mengajarkan seperti itu. Jadi jangan dan ini nikmat ya, kita bisa tahu perilaku Nabi ini nikmat sekali. Karena setiap perbuatan kita bisa berbuah pahala. Cuman harus didasari dengan niat. Niatnya apa gitu ya. Niatnya karena meneladani Nabi itu, sehingga dapat pahala gitu kan. Sehingga dapat pahala. Nah, makanya di sini penting kita paham. Karena paham itu kata Nabi, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin.
barang siapa yang dikehendaki oleh Allah ya untuk dijadikan apa? Mendapatkan kebaikan, maka Allah pahamkan kepadanya apa? Agama ini ya. Paham agama ini berarti adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ya. Nah, simple, kita simple. Jadi pertama tadi mendahulukan kaki kiri ketika masuk. Nah, yang kedua, doa ketika mau masuk itu jangan sudah di dalam. Ketika mau masuk itu berdoa terlebih dahulu. Kadang-kadang kita lupa, misalnya udah masuk di dalam, lupa, keluar lagi, terus baca doa baru masuk gitu ya. Doanya apa? Doanya mudah. Bismillah. Nah, doanya apa? Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Mudah apa sulit? Mudah. Bismillah. Nah, itu minimal. Bismillah. Kemudian, nah ini yang lebih panjang, tapi insya Allah kita sudah diajari dari sejak TK dulu ya, insya Allah, atau TPA dulu diajari. Doanya adalah Allahumma itu artinya ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu ya. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal khubuthi dari jin laki-laki wal khaba'isi dan jin perempuan. Karena ternyata di toilet itu adalah salah satu tempatnya jin. Nah, kalau kita baca doa itu Allah tutup aurat kita, jin gak bisa melihat aurat kita. Tapi kalau tidak baca zikir, tidak ingat Allah, kita dimain-mainkan, dilihat ya. Ngeri kalau disentuh ya. Oleh siapa? Oleh jin. Nah, makanya kita baca doa, karena kata Nabi apa? Penghalang antara aurat kita dengan jin itu adalah kalau baca zikir saat masuk toilet tadi. Jadi ulangi doanya, Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau belum hafal, bolehlah kita berdoa dengan bahasa kita. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Nah, tapi harus ningkat diapalin ya. Sudah? Itu yang kedua. Baca doa. Setelah baca doa baru kakinya masuk. Kaki kiri dulu. Setelah itu yang ketiga. Adamu hamli ma fihi zikrullah. Tidak boleh membawa apa saja yang ada lafaz Allahnya, yang ada nama Allahnya. Misalnya ada jam, tulisannya ada lafaz bismillahnya di jam itu. Berarti setiap kali mau masuk harus dilepas, jangan dibawa. Misalnya Al-Quran ya, kita bawa Al-Quran, jangan dibawa masuk. Yukrahu dukhulul khala bisai'in maktubu alaihi ismullah. Makruh masuk ke dalam toilet ya, membawa ya, sesuatu yang tertulis nama Allah ya, yang tertulis nama Allah, kecuali illa idza khayfa alaihi ya, kalau khawatir hilang. Kecuali kalau apa? Khawatir hilang. Misalnya apa ya? Duit ada tulisannya nama Allah, duit. Ada nggak duit nama Allahnya? Kalau di duit Saudi atau apalah ya, cincin ada tulisan bismillahnya, tapi cincinnya
ada mutiaranya misalnya mahal, taruh di luar bisa hilang, udah berarti darurat, kantongi saja, dikantongi. Tapi itu hukumnya makruh. Dah tiga ini yang harus kita lakukan sebelum masuk. Kaki kiri dahulukan, baca doa sebelum masuk, dan jangan bawa apa-apa yang ada tulisan nama Allahnya, ya. Bismillah atau yang lainnya. Paham sampai sini? Yang pertama? Paham ya? Yang kedua, ketika asna'a qada'il hajah, di tengah-tengah ketika buang hajat atau ketika berada di dalam toilet. Pertama, sitrul aurah. Ini harus perhatikan. Harus nutup aurat. Saat buang hajat harus nutup aurat, ya. Tidak membuka aurat. Nah, kecuali di tempat yang tertutup. Ini maksudnya harus menutup aurat. Yang kedua, al-istitar. Al-istitar itu harus menutupi diri. Nah, menutupi diri. Kalau misalnya orang-orang dulu di zaman Nabi buang hajatnya tuh karena padang pasir, jadi nyari tempat yang jauh. Al-bu'du an a'yunin nas, menjauh dari pandangan manusia. Nyari tempat yang agak lembah, menjulek ke bawah supaya nggak kelihatan orang, tapi jauh dari tempat pemukiman orang, ya. Menutup diri, makanya disebut dengan al-khala. Al-khala itu menyepi atau menyendiri. Nah, alhamdulillah di zaman kita ini sudah ada tempatnya khusus, ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Kalau jauh-jauh repot, ya, repot. Tapi di masa Nabi seperti itu, ya. Orangnya sederhana di masa Nabi itu, ya. Nggak ada ceritanya membuat toilet habis biaya 5 juta. Karena memang sederhana. Nah, yang ketiga, hendaklah menjauhi istiqbal awistidbarul kiblah, menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi jangan menghadap ke kiblat sana atau membelakangi kiblat, berarti menghadap timur. Jangan, ya, jangan menghadap kiblat atau menghadap ke timur. Ini dilarang. Kemudian bagaimana kalau di tempat yang ada dindingnya, di bangunan. Jadi kalau nggak ada dindingnya, nggak ada tendeng aling-alingnya, terbuka, itu hukumnya dilarang, nggak boleh. Tapi kalau ada tempatnya bagaimana? Maka hukumnya makruh, kurang disukai. Di bangunan hukumnya makruh. Sebutkan wal akhwat wujuban tajannab dzalik. Untuk kehati-hatian itu wajib menjauhi apa? Membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Ini untuk kehati-hatian, ya. 3, itu sudah nomor 3. Yang keempat, tajannab amakinan nahyi, menjauhi tempat-tempat yang dilarang. Tempat-tempat yang dilarang kita buang hajat, baik buang air kecil
atau buang air besar. Apa saja tempat-tempat yang dilarang itu? Satu, fi mawaridil miyah, di sumber-sumber mata air. Ada sungai, airnya bening, ngalir, wis kita apa? Buang hajat di sana, ya. Itu dilarang. Nanti di bawahnya orang padahal ngambil air untuk minum, ya. Kecuali kalau memang ya seperti di Sungai Musi, lautnya memang apa? Airnya memang lebar luas seperti itu, ya. Kemudian memang mungkin darurat, tempat sudah apa namanya? Sempit. Namun kalau misalnya tidak langsung ke air, itu lebih utama, ya. Itu lebih utama. Menjauhi itu yang pertama, tempat-tempat sumber air. Kemudian apa lagi? Wa tahtal asjari al-musmirati, di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon jengkol. Nah, di sini gelap nih, nggak kelihatan. Jangan, Pak, jengkol tuh berbuah. Kayak disedot itu saripatinya tuh, masuklah ke buah jengkol. Ya, jengkolnya dilalap santri. Makanya dilarang, Pak, dijaga oleh Islam. Di bawah apa lagi? Di bawah buah mangga. Di bawah pohon pisang. Kadang-kadang, Pak, orang tuh kalau nggak belajar, maaf deh, kadang-kadang entah supir apa, entah tukang apa, ya, tapi bukan di sinilah, ya, tukang-tukang yang belum belajar lah, belum ngerti gitu kan. Kadang-kadang di semak-semak batang pisang itu tanpa sadar dia dapat dosa loh, karena dilarang. Di bawah batang ubi, sini bayalah, ubinya kan rimbun, nah nyumput sini bayar nggak ketahunan. Ubi kan berbuah, ini dilarang, ya. Nah, pokoknya semua pohon-pohon yang berbuah itu dilarang. Ya, kita buang hajat di bawahnya. Ini harus diperhatikan. Jadi Islam mengatur hal-hal seperti ini, ya. Masya Allah, nikmat kita bisa tahu ini. Kemudian berikutnya apalagi? Wa turukun nas, di jalan-jalan tempat berlalu manusia. Tempat berlalu, kencing di jalan raya misalnya, malam mereka wong di jalan raya itu, Pak, kita nggak sadar itu dosa, kita dapat dosa, ya. Di apa lagi? Ya pokoknya jalan lah, nah, jalan setapak, buang pagi-pagi nakok, tepi jape ini, ya, ini Masya Allah, ya. Kalau misalnya dia doa keburukan bisa dikabul tuh, karena dia zalim. Wah, pola buang di sini, nah di tepi jalan nih. Kalau mudah-mudahan apa namanya, gudikan duburnya, bisa jadi dikabul oleh Allah, karena dia berbuat zalim. Makanya takutlah kepada doa orang-orang yang terzolimi. Itu dia yang nomor 3. Yang keempat, wa amakinu julusihim, di tempat-tempat duduk mereka. Misalnya kalau di dusun itu ada pance ya, Pak, ya. Pance namanya, Pak, ya. Nah, ya. Packing gitu kan. Malah di buang hajat di situ, dosa. Nah, dosa ini harus diperhatikan. Nomor 4. Nomor 5, as-somtu, ya. Hendaklah buang hajat itu diem. Diem. Karahatul kalam, makruh ngobrol asna qadail hajah. Ini malah nomor 4, sudah nomor 4. Sekarang nomor 5. Menjauhi zikrullah. Ya, sambil duduk astagfirullah sambil buang hajat, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu bukan memuliakan,
tapi malah menghinakan namanya. Subhanallah, subhanallah. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Tapi yang dimaksud nggak boleh itu adalah bil lisan, dengan lisan. Kalau ingat dalam hati nggak apa-apa. Kalau dalam hati ingat nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah bil lisan, dengan lisannya, ya, sambil zikir. Mentang-mentang ahli zikir, ya sambil zikir sampai buang hajat juga, ini dilarang. Nomor berapa? Nomor 6 ya. Sudah 6 ini. Jadi kalau kita ingat ini, wah insya Allah semuanya itu berbuah pahala. Terakhir nomor 7, al-istinja bil yadil yusra. Ceboknya dengan tangan kiri. Nah, baru sekarang ini dengan tangan kiri justru. Karena ini untuk yang kotor-kotor, maka dengan tangan kiri. Dan dengan tangan kiri itu kita dapat pahala karena mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba ulang lagi. Yang pertama apa? Nutup aurat. Yang kedua apa? Menutup diri, maksudnya di tempat yang tertutup atau menjauh. Yang ketiga, tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, kecuali kalau di bangunan atau memang sifatnya sulit. Tapi kalau yang hati-hati adalah menjauhi. Yang keempat, menjauhi tempat-tempat yang dilarang. Apa saja tadi? 1, sumber-sumber air. 2, pohon-pohon yang berbuah. 3, jalan tempat berlalunya manusia. Yang keempat, di tempat-tempat berteduh, ya, tempat-tempat duduk tidak boleh. Kemudian ada berikutnya adalah harus diem, jangan sambil ngobrol kecuali darurat. Yang ke-6, menjauhi zikrullah. Wong selain zikrullah ngobrol tadi udah nggak boleh, apalagi zikrullah, ya. Yang ke-7, ceboknya dengan tangan kiri. Itu nanti ada pembahasan lagi berikutnya, ya, ceboknya itu bagaimana, ada lagi pembahasannya di kitab, ya, insya Allah. Sekarang ketika keluar, indal khuruj, ketika keluar. Ini yang ketiga berarti. Yang pertama apa? Taqdimur rijlil yumna. Nah, baru ketika keluar kita mendahulukan kaki kanan. Mendahulukan kaki kanan keluarnya. Nah, dapat pahala lagi kita. Yang kedua, berdoa kembali. Ketika keluar berdoa kembali. Apa doanya? Ghufranak, ya Allah, aku mohon ampunanmu. Ya, mohon ampunan. Kenapa mohon ampun? Karena nikmat ini, ya, kita belum bisa mensyukurinya, ya, secara sempurna. Nikmat apa? Nikmat bisa buang hajat. Bayangkan kalau nggak bisa buang hajat, nggak bisa kentut, nggak bisa buang air kecil, ini biayanya besar. Besar apa enggak? Besar. Nah, sudah isya belum? Azan belum? Azan ya? Belum. Waduh, materinya sudah habis. Nah, kalau begitu saya terpaksa baca penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Kata beliau, khola itu adalah tempat untuk atau tempat yang disediakan untuk buang hajat. Bahasa Arabnya khola, ya, khola. Buang hajat itu baul. Pertama buang air kecil. Yang kedua goid. Goid itu buang air besar. Buang air besar. Syariat Islam, kata beliau,
Walillahil hamd, segala puji bagi Allah. Beliau seperti itu ya. Beliau mengatakan syariat Islam itu ya, walillahil hamd, segala puji bagi Allah. Apa kata beliau? Kamilatun, sempurna. Sempurna. Sempurna dalam hal apa? Pertama, fil ibadat. Dalam ibadah sempurna. Enggak mesti harus ditambahin atau dikurangin. Sempurna sudah. Ya. Sudah sempurna. Wal muamalat, yang kedua tentang muamalah. Itu juga sudah sempurna. Wal adab, yang ketiga tentang adab, itu juga sudah sempurna. Wal akhlak, kemudian tentang apa? Akhlak, itu juga sudah sempurna. Aduh, ini saya sendiri yang ngomong ini para jamaah, ini belum paham betul tentang ini. Ibadah yang sempurna itu belum paham betul. Mungkin masih banyak kekurangan. Muamalah yang sempurna itu apalagi seperti Nabi SAW belum paham betul, masih banyak kekurangan. Adab-adab masih banyak yang kurang. Ya, adab-adab masih banyak yang kurang. Akhlak masih banyak yang kurang. Ya, masih banyak yang kurang. Masih belum berakhlak secara sempurna. Azan deh kayaknya ya. Udah azan dulu. Loh kan tadi ada suara azan tadi. Oh iya. Naam. Fama min syai' yanfa'un nas fi dzalik illa buyinathu. Apapun yang bermanfaat untuk manusia kecuali semuanya sudah dijelaskan. Ya, sudah dijelaskan. Cuman di saat dijelaskan itu ada yang paham betul, ya. Ada yang pahamnya setengah, ada yang enggak paham. Nah, ternyata urusan paham ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Rizki dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya gini, bisa jadi di awal kita nuntut ilmu belum paham. Terus baik. Nanti bisa jadi apa? Setelah umur 25 tahun baru paham. Setelah umur 35 tahun baru paham. Terus baik. Pokoknya kita itu kalau bisa meninggal di saat mencari pemahaman itu. Walaupun seandainya ternyata ada satu ilmu yang kita belum paham, padahal kita pengen paham, mudah-mudahan Allah memaafkan kita karena kita sudah berusaha. Ya, sudah berusaha. Nah, ya sebagaimana saya sebutin misalnya ini ya, kadang-kadang saya tanya sama teman-teman ya, di dusun yang udah lama ngaji. Kalau kita ibadah haji, ibadah umroh, itu ada yang namanya mikot. Saya sampaikan mikot, tahu Mbak jamaah mikot itu apa? Apa ya mikot? Ya kan, berarti butuh apa? Butuh proses. Mikot itu terbagi dua, ada mikot makani, ada mikot zamani. Mikot makani itu maksudnya berkait dengan tempat. Mikot zamani berkait dengan waktu. Wah, apa lagi Ustadz ini? Nah, jadi untuk memahami sesuatu itu butuh proses. Nah, nikmati prosesnya, ya, nikmati prosesnya. Nah, makanya di sini juga tadi kenapa diturunkan itu tadi, nanti lama-lama paham. Kadang-kadang saya juga Pak ngajar sama para murid ini pelajaran nahwu di bab 3 ya. Kitabnya sudah bab 3. Ada ada fiil, ada maf'ul, kemudian fa'ilnya itu berupa jumlah. Bingung anak-anak itu. Saya juga bingung gimana nerangin, gimana memahamkannya. Sudahlah, pokoknya kita pelajari dulu. Nanti kita ulang lagi, kita terserah Allah kapan Allah memberikan pemahamannya.
ya terserah Allah. Nah gitu. Jadi memang harus bersabar. Naam. Adzan. Alhamdulillah. Sok adzan siapa yang adzan? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa salli ala ibnika wa majid Allahumma walidati tamassul faqaimatin ya arhamar rahimin. Baik para jamaah, insyaallah sedikit lagi ya
kita akan sampaikan faidah dari penjelasan Al-Imam Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau apa tadi? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan apa saja yang bermanfaat bagi manusia. Ya, saking murahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga telah memperingatkan apa yang berbahaya bagi manusia. Sudah diperingatkan, disuruh dijauhi, ya, disuruh dijauhi. Kemudian kata Nabi SAW, sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim, an Salman radhiyallahu anhu, annal musyrikina qalu, orang-orang musyrik berkata, qad alamakum nabiyakum kulla syai', sungguh telah mengajarkan nabi kalian segala sesuatu, hatta khiraah, sampai BAB. Faqala ajal, ya, kata Nabi, ya tentu. Kata Nabi, kata sahabat, tentu saja. Laqad nahana an nastaqbilal qiblah. Nabi telah melarang kita tatkala buang hajat untuk menghadap kiblat. Nabi juga telah melarang kita an nastanji bil yamin, cebok dengan tangan kanan, dilarang kecuali darurat. Ya, seseorang yang tangan kirinya nggak bisa misalnya, berarti ya ini darurat. Au an nastanji bi aqalli min salasati ahjar, atau bersuci dengan lebih sedikit dari 3 batu. Nah, ini berarti namanya istijmar. Ya, apa tadi ulangi? Istijmar, bersuci dengan batu. Kalau bersuci dengan batu, batunya nggak boleh kurang dari 3. Ya, kayak di sana tuh, itu di tempat samping lapangan yang dicor itu ada batu-batu kecil itu. Nah, itu harus 3. Ya, harus 3, nggak boleh kurang. Nah, kalau mau cebok pakai batu, ya. Kemudian ini adalah kemudahan dari Allah. Kalau nggak ada air bisa pakai batu. Kalau nggak ada batu bisa pakai tisu, ya. Tisu juga termasuk istijmar. Pakai daun pisang kering boleh. Pakai alang-alang kering boleh, ya. Tapi awas kalau tajam, ya. Kalau gatel jangan. Kira-kira yang tidak madorot. Ini namanya istijmar, kemudahan, ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh beristinja dengan roji. Apa itu roji? Roji itu kotoran hewan. Jadi misalnya kotoran onta, kotoran keledai, ya. Jadi dia kalau kotoran onta itu enggak, kotoran onta najis. Kotoran onta enggak najis. Kotoran keledai itu enggak boleh. Karena dia tuh kalau kejemur keras juga seperti batu. Keras juga. Karena memang di Saudi itu ya panasnya lebih panas dari di sini. Nah, itu enggak boleh walaupun dia keras. Atau dengan tulang biazmin juga enggak boleh. Jadi yang boleh adalah batu, ya, batu. Kalau kayu boleh enggak? Kayu boleh, kayunya yang penting bulat, ya, jangan kayu yang nyokok itu, ya. Yang bulat halus boleh. Nah, ini adalah kemudahan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, apa hukumnya menjual pentol yang ada atau yang disebut dengan pentol bakso? Nah, ya, pentol bakso yang dimana bahan dari bakso itu salah satunya adalah daging. Tapi ketika dicicip, rasanya gendum. Nah, maksudnya tuh haram apa enggak yang dagang tadi?
Ya asal dia nggak nipu, nggak haram. Jangan tulisannya apa? Pentol bakso daging sapi. Nah, ya. Dagingnya nggak tahu lagi kemana. Jadi ternyata pas dicicip isinya sagu. Nah, ini bisa penipuan ya. Tapi kalau misalnya ada cilok, nah ya, tahu cilok kan? Kok rasanya nggak ada dagingnya, Mang? Ya namanya juga cilok. Aci dicolok kan? Ya aci itu apa sih? Sagu ya. Sagu dicolok. Ya udah bener ya berarti nggak nipu kan? Nah udah ya kita aja yang terlalu jauh bayangannya. Cilok berarti daging sapi. Enggak lah. Kecuali memang dia cilok daging sapi. Nah, baru itu apa namanya? Selama enggak nipu, insya Allah halal ya, selama enggak nipu. Terus enggak ada goror, enggak ada ketidakjelasan. Nah sekarang ini banyak modelnya goror Pak ya, enggak seperti dulu. Lihat Pak ini ya, saya Allah alam ini. Sekarang model-model jualan itu sudah seperti ini. Kalau dulu gimana ya? Jual roti kaleng, nggak usah disebutin mereknya ya. Roti kaleng itu full roti isinya ya. Sekarang ini udah dibungkusin. Ya, rotinya tadi dibungkusin plastik, jadi isinya lebih sedikit. Lebih sedikit. Nah, itu model ya mana ya. Nah, jadi kadang-kadang pas kita beli ini sedikit tertipu gitu ya. Sedikit tertipu. Atau apalagi ini apa namanya? Ada yang digulung-gulung daun kelapa itu apa namanya? Bongkol. Jadi bongkol kelihatannya besar, nggak taunya daunnya yang bergulung-gulung yang besar, isinya segini kecil. Itu kayak ketipu gitu. Mungkin udah zamannya ya, sulit ya, zamannya sulitnya. Kalau besar-besar ada untung, kalau dinaikin harganya ujinya mahal. Itulah katanya. Akalnya jadi dikecil ya, dikecil. Ya, senang. Pokoknya kalau dagang yang penting enggak nipu. Kemudian kalau ada kurangnya ya disebutin aja, ya disebutin. Kalau motor tuh, ini motornya pernah dilemer, sudah turun mesin sekali, disebutin aja nggak apa-apa. Kalau mobil ya, ininya lecet, ininya bolong, ininya sebutin aja nggak apa-apa. Insya Allah itu apa? Lebih berkah. Wallahu a'lam. Apa hukumnya? Tadi sudah ini. Apa boleh bincang-bincang secara online? Chattingan ketika sedang buang hajat. Oke. Kalau chattingan itu apa sih? WA gitu ya? Oh. Sebaiknya dihindari aja ya. Dihindari. Kecuali apa tadi? Darurat. Nah. Sebenarnya chattingan itu tuh aslinya juga ngobrol, cuman berupa tulisan, ya berupa tulisan. Dihindari, ya. Insya Allah nggak lama, Pak ya. Apa lama? Enggak lama. Insya Allah nggak lama. Habis itu apa? Baru perlu tunaikan hajat-hajat kita. Wah, masih ada lagi. Ketika kita mau masuk WC, di saku kita ada buku zikir kecil, tidak sengaja membawanya, apakah hukumnya? Ya tadi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kalau lupa ya istighfar aja, nanti setelah di luar istighfar ya. Kecuali darurat tadi, benda berharga kalau ditinggal di luar bisa hilang. Seperti misalnya apa? Sesuatu yang berharga lah ya. Nah, tapi kalau misalnya insya Allah nggak hilang, seperti di pondok ini insya Allah nggak hilang ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau lupa ya istighfar aja ya. Apa hukumnya buang hajat sambil apa ini?
Terus tidak terus teriak-teriak. Ini apa ya? Sambil ini kayaknya hampir sama dengan tadi ya, cuman nggak kebaca ini. Nah, jadi teriak-teriak, ngobrol, ya dihindari. Apa hukumnya jika buang hajat di dekat pohon kemudian dikubur untuk pupuk? Ya, tergantung tadi pohonnya. Kalau pohonnya berbuah, ya jangan, ya. Malah untuk pupuk, ya jangan. Dilarang. Nah kan, tadi kadang-kadang kayaknya sudah jelas saya yang jelasin tadi kan. Ternyata masih ada yang belum paham. Nah makanya itu tadi ya. Nah harus diulang-ulang. Bagaimana jika HP kan ada Al-Quran, apakah boleh dibawa ke kamar mandi? Ya boleh, karena dia Al-Qurannya berupa di aplikasi. Ya, kita juga kan ada hafalan Quran di dada kita ini. Ya, jadi yang penting nggak dibuka saat di mana. Ya nggak apa-apa kalau mau ditinggal HP-nya di luar. Ya. Tapi jangan salahkan kalau begitu keluar apa hilang HP-nya. Ya. Nah itu tadi. Jadi yang penting jangan dibuka, kan dia berupa aplikasi. Ya. Ini terakhir ya, apalagi ini. Apa hukumnya makan di kamar mandi? Ya. Jadi gini loh, ya. Ini berlaku. Tadi nggak disebutin kan di babnya ini nggak disebutin kan? Jadi itu berlaku kias gini. Ya. Kalau gini, kalau di ayat tuh gini, Allah melarang kita membentak orang tua, membentak orang tua, dilarang tuh. Tapi Allah tidak melarang mukul. Yang melarangnya apa? Membentak, mukul nggak dilarang, nggak ada larangannya maksudnya. Jadi ini berlaku kiasnya. Kalau bentak saja nggak boleh, apalagi mukul, gitu loh ya. Kalau ngomong aja nggak boleh, apalagi makan gitu loh. Bukan tempatnya, emang ngomongnya nggak boleh, apalagi makan. Jadi bukan tempatnya ya. Tapi sebagian orang malah merokok di situ asik, ya itu ya anehnya ya, aneh. Nah, makanya jangan ikuti, ya, jangan ikuti. Baik, Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.